Hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan membahas bahagian terakhir dari pembahasan tentang khurujud dajjal, yaitu mengenai akhir dari fitnah al-masihud dajjal. Saudaraku rahimakumullah, betapapun dahsyatnya fitnah yang ditampilkan oleh Al-Masihud Dajjal di hadapan umat manusia, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengistilahkan Dajjal sebagai a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Namun Dajjal adalah makhluk ciptaan Allah, manusia yang punya jadwal kematian. Artinya riwayatnya pun akan tamat pada akhirnya, ya. Dan kematian Dajjal akan berada di tangan, dengan izin Allah Ta'ala, berada di tangan Al-Masih Isa ibnu Maryam alaihissalam. Artinya Isa ibnu Maryam alaihissalam akan menjadi manusia mulia yang ditakdirkan Allah Ta'ala, diizinkan Allah Ta'ala untuk membunuh Al-Masihud Dajjal. Dan bersama Isa alaihissalam akan ada manusia-manusia mukmin, manusia-manusia muttaqin, manusia-manusia berkelas mujahidin fisabilillah yang akan mendampingi Isa alaihissalam berperang lawan Dajjal dan pasukannya, ya. Dikatakan dalam sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Abu Daud, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'ala al-haqqi zahirina 'ala man nawa'ahum hatta yuqatila akhiruhum al-masih ad-dajjal. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku, ta'ifah, yang berperang di atas al-haq, di atas kebenaran. Mereka menang terhadap siapapun yang menentang mereka, sampai yang paling akhir dari mereka memerangi Al-Masihud Dajjal, ya. Nah, jadi manusia-manusia pilihan ini bersama-sama dengan Isa alaihissalam dalam satu barisan akan berperang lawan Dajjal yang memimpin 70.000 pasukan Yahudi berasal dari sebuah kampung Yahudi yang ada di Asbahan. Asbahan itu Isfahan, Persia, ya. Tidak sembarang muslim dapat masuk ke dalam kelompok tersebut, Ta'ifah Mansurah itu, sebab kelompok itu terdiri dari para muslimun, mukminun, muwahhidun yang telah berhasil lulus menghadapi fitan, berbagai fitnah sebelum khurujud Dajjal, sebelum keluarnya fitnah Al-Masihud Dajjal, sehingga mereka inilah yang pantas berhadapan dengan fitnah paling dahsyat tersebut saat pada akhirnya fitnah tersebut keluar, hadir, ya. Sekalipun pada akhirnya yang mendapat keistimewaan membunuh langsung Dajjal dengan tombaknya adalah Isa alaihissalam, ya. Ta'ifah Mansurah inilah yang akan memperoleh kehormatan mendampingi Isa ibnu Maryam alaihissalam berperang bahu-membahu melawan Ad-Dajjal serta kaum Yahudi yang akan menjadi pasukan inti pendukung Ad-Dajjal. Nabi Muhammad SAW memang mengeluarkan larangan bagi kaum muslimin pada umumnya untuk mendekati Ad-Dajjal, ya. Dan hal ini karena apa? Karena kata Nabi SAW, ya, man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu, barang siapa mendengar bahwa Dajjal mendatangi kampungnya, kampung halamannya,
kotanya, tempat tinggalnya, ya, hendaknya dia menjauh dari Dajjal. Sebab demi Allah, ada seseorang yang asalnya beriman, tetapi dia penasaran, dia ingin ketemu dengan Dajjal. Begitu dia berjumpa dengan Dajjal, dia bahkan menyangka Dajjal itu adalah mukmin yang sepantasnya diimani, dipercayai, dan akhirnya dia menjadi bahagian dari orang-orang yang terfitnah oleh fitnah Al-Masihud Dajjal. Namun bagi hamba-hamba Allah yang terpilih menjadi bahagian dari Taifah Mansurah, mereka justru akan maju untuk melawan dan memerangi Ad-Dajjal beserta pasukannya. Termasuk di antara orang-orang yang mungkin akan memperoleh pengecualian dan dari larangan tersebut adalah Bani Tamim. Seperti yang telah Nabi Muhammad SAW sebutkan dalam hadis di bawah ini, bahwa mereka memiliki sifat khusus dalam kaitan menghadapi fitnah Ad-Dajjal, ya. Mari kita simak. La azalu uhibbu Bani Tamim ba'da thalathin sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaquluha fihim hum ashaddu ummati ala ad-dajjali wa kanat fihim sabiyatun 'inda Aisyah faqala a'tiqiha فإنها من ولد إسماعيل وجاءت صدقاتهم فقال هذه صدقات قوم أو قومي. Artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya akan senantiasa mencintai Bani Tamim karena 3 hal yang pernah saya dengar langsung dari Rasulullah SAW mengenai mereka. Pertama, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, mereka Bani Tamim adalah umatku yang paling gigih melawan Ad-Dajjal. Kedua, ada seorang tawanan perempuan dari Bani Tamim di rumah Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai Aisyah, bebaskanlah ia, karena ia adalah keturunan Ismail alaihissalam. Yang ketiga, Rasulullah SAW pernah bersabda ketika ada zakat dari Bani Tamim, ini adalah zakat kaum kami. Masya Allah, ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Dan sangat boleh jadi bahwa seorang laki-laki mukmin yang Dajjal perintahkan untuk digergaji dari ujung kepala sehingga berpisah antara kedua kakinya, boleh jadi dia termasuk bahagian dari hamba-hamba Allah yang khusus dipilih Allah Ta'ala untuk secara proaktif mendatangi Dajjal dalam rangka membuka mata manusia bahwasanya Ad-Dajjal sebenarnya tidaklah sedahsyat sehebat yang mereka kira. Pantaslah bila mukmin tersebut pada akhirnya mendapatkan pujian spesial dari Nabi Muhammad SAW dengan ucapan beliau, sabda beliau, hadza a'zamun nasi syahadatan 'inda rabbil alamin. Lelaki ini, mukmin ini adalah manusia yang paling mulia mati syahidnya di sisi Allah Rabbul Alamin, Rabb seluruh semesta alam. Al-Masihud Dajjal laknatullah alaih merupakan makhluk Allah yang sangat buruk, dan dia akan mati dibunuh oleh makhluk Allah Ta'ala yang sangat mulia, yaitu Al-Masih Isa ibnu Maryam alaihissalam. Ketika Allah Ta'ala mengutus Al-Masih ibnu Maryam alaihissalam, maka Isa alaihissalam turun di dekat Menara Putih di wilayah sebelah timur kota Damaskus dengan mengenakan 2 kain yang dicelup za'faran berwarna kuning. Isa meletakkan kedua telapak
tangannya pada sayap dua malaikat di kanan kirinya. Ketika Isa alaihissalam menundukkan kepalanya, maka kepalanya meneteskan air. Ketika dia mengangkat kepalanya, tercucurlah air bagaikan mutiara yang jernih. Tidak halal bagi seorang kafir pun yang mencium aroma Isa alaihissalam, kecuali si kafir itu pasti menemui kematian. Dan aroma nafasnya Isa alaihissalam dapat tercium sejauh pandangan matanya. Isa alaihissalam akan mengejar Dajjal hingga Isa berhasil menangkapnya di pintu Lut, ya, pintu masuk kota bernama Lut. Lalu Isa alaihissalam akan membunuhnya.